Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada para hadirin. Pergi ke Bali membeli kopi untuk dibawa ke kota Jambi. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eki, mahasiswa Praskasarjana Urindo Prodi Mars. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih ahli atau lebih pandai dari hadirin semua. Oleh karenanya saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi seputar kesehatan. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan fakta menarik yang saya temukan kemarin melalui media online tentang kopi. Di sini siapa yang nggak suka kopi? Dari mulai anak kecil hingga orang tua semua suka kopi. Dan ternyata fakta unik yang saya temukan kemarin, di mana kopi yang mengandung kafein dilakukan penelitian oleh Harvard School of Public Health, di mana wanita yang minum minimal 4 cangkir kopi per hari dapat menurunkan resiko depresi sebesar 20%. Bayangkan, cukup signifikan bukan? 20%. Tapi entah kenapa respondennya wanita, tidak laki-laki. Ya, tapi itulah hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health. Luar biasa. Jika kita menilik sejarah kopi di Indonesia, ternyata dimulai saat pendudukan Belanda pada tahun 1696. Saat itu Belanda membawa kopi jenis Arabica dari Malabar, India ke Pulau Jawa pada tahun itu. Di mana budidaya kopi pertama dilakukan oleh company di daerah Kedaung, sebuah daerah agriculture dekat Batavia. Saat itu baru Batavia ya, belum ada Jakarta pastinya. Oke, materi kesehatan yang saya sampaikan hari ini adalah seputar depresi. Ya. Apa sih depresi? Apakah dia sama dengan stres? Atau apakah dia sama dengan gangguan jiwa? Mari kita simak definisi atau pengertian dari depresi itu sendiri. Di mana dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor. Adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan, di mana kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai gangguan emosional atau masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Dan ternyata efek depresi ini dapat berlangsung lama atau bahkan berulang, yang mampu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Depresi dapat memburuk dan bertahan lebih lama bila kita tidak tangani dengan tepat. Dalam kasus yang paling parah, depresi bisa memicu pengidapnya untuk melukai diri sendiri hingga menimbulkan pikiran bunuh diri. Kalau para hadirin ingat kasus yang baru saja terjadi di daerah saya Ciputat, di salah satu apartemen sana, di mana terjadi kasus bunuh diri pasangan muda-mudi ya, minum racun. Mungkin salah satu penyebabnya karena depresi. Atau kemarin sebelumnya kasus di daerah Jawa, meninggal di kuburan ayahnya karena sedih ditinggal ayahnya sehingga dia minum racun dan meninggal. Ya, mungkin salah satu penyebabnya karena depresi yang sudah akut. Jadi ternyata faktor-faktor resiko depresi itu cukup beragam, ya, dan sangat atau cukup mencengangkan bahwa depresi umumnya terjadi pada remaja rentang usia 20 hingga 30 tahun. Alhamdulillah saya sudah 40 tahun, jadi sudah selamat harusnya. Ya. Meskipun semua rentang usia juga punya resiko, ya. Dan dari penelitian dilakukan ternyata lebih banyak wanita dibandingkan pria yang didiagnosis mengidap gangguan mental, karena mungkin wanita lebih mengedepankan perasaan dibandingkan laki-laki. Ya, kita tahu sendiri laki-laki lebih mengedepankan logika dibandingkan perasaan ya. Tetapi wanita lebih cenderung untuk segera mencari pengobatan ya, karena laki-laki lebih cuek mungkin ya. Depresi yang dialami oleh usia parubaya atau dewasa yang lebih tua dapat terjadi bersama dengan penyakit medis serius lainnya seperti diabetes, cancer, atau heart disease ya. Karena mungkin dia menderita penyakit itu bertahun-tahun sehingga menyebabkan stres ya, depresi yang
yang berkelanjutan. Di antara faktor yang memicu terjadinya depresi antara lain adalah pertama, memiliki riwayat gangguan kesehatan mental di keluarga. Ya, jadi keturunan ya atau bakat. Jadi bakat ternyata bukan hanya menyanyi saja. Ya ternyata depresi pun ada bakatnya. Ya. Yang kedua, menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang, itu jelas. Ya, penyalahgunaan narkotika bisa menyebabkan depresi. Kemudian memiliki ciri kepribadian tertentu seperti rendah diri. Ya. Kalau rendah hati nggak apa-apa ya, rendah diri yang jangan. Terlalu keras dalam nilai diri sendiri, ya, pesimis, atau terlalu bergantung kepada orang lain. Dan juga yang ketiga adalah mengidap penyakit kronis atau serius. Ya, pasti seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, orang yang sakit jantung, kanker, ya tidak sembuh-sembuh, ya sehingga menyebabkan depresi. Ya. Kemudian yang keempat, ya, mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti obat tekanan darah tinggi atau obat tidur, ternyata ada efeknya. Ya. Yang kelima, mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kehilangan orang yang dicintai, seperti kasus yang di Jawa tadi ya, ayahnya meninggal, mungkin dia tidak punya ibu, kemudian tidak punya saudara yang bisa diajak sharing, sehingga ya dianggap kematian merupakan solusi, sehingga dia bunuh diri. Ya, atau masalah keuangan. Kasus juga pernah terjadi bunuh diri di luar Jawa, dia ternyata kalah judi, dia lompat dari lantai sekian dan meninggal. Ya karena depresi, masalah keuangan. Penyebab depresi sebenarnya belum diketahui secara pasti. Ya, namun beberapa resiko yang dapat meningkatkan gangguan ini adalah masalah biologis, ya, gangguan kimia pada otak, gangguan hormonal, ya biasanya orang yang kehamilan, kemudian menstruasi, ya itu bisa menjadi faktor resiko, ya meningkatkan resiko. Ya tadi penyakit keturunan, kemudian peristiwa kehidupan, tadi kekerasan seksual, kemudian trauma, ya orang yang disayangi meninggal, ya, kondisi medis, obat-obatan, kemudian kepribadian. Nah, bagi kita mungkin baik dari kita diri sendiri maupun kita lihat keluarga kita, perlu kita rasanya untuk mengenal gejala depresi. Ya jangan sampai akhirnya kita tidak sadar atau tanpa sadar ternyata di keluarga kita ada yang mengalami gejala depresi. Ya, jadi depresi ini lebih dari sekedar karena sedih atau tertekan. Ya, seorang yang mengidap gangguan dalam tahap berat dapat menimbulkan berbagai gejala yang berbeda ternyata. Beberapa gejala dapat mempengaruhi suasana hati, tapi juga dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh. Gejalanya mungkin saja terjadi akut atau hilang dan tumbuh. Seorang dikatakan depresi apabila mengalami gejala di bawah ini hampir sepanjang hari, ya, setidaknya dalam 2 minggu. Nah ini hati-hati, ya, di mana gejala-gejala ini seperti selalu merasa bersalah, feeling guilty, ya, merasa putus asa, rendah diri yang berlebihan, tidak berharga, kecewa, ya, selalu merasa cemas, khawatir, suasana hati yang buruk, bad mood, ya, atau sedih yang lebay gitu, yang berkelanjutan, mudah marah, sensitif, ya, arogan, mudah menangis, ya, kemudian sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan, dan tidak tertarik atau tidak memiliki motivasi untuk segala hal. Ya, jadi beda tipis dengan anak-anak zaman sekarang yang mager ya. Kemudian timbul pikiran untuk menyakiti diri sendiri, nah ini sudah mulai bahaya ya, atau bunuh diri. Ya, selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga. Kemudian berubah siklus menstruasi, nah ini hati-hati nih pada wanita nih. Ya, konstipasi itu susah untuk buang air besar, ya. Kemudian gerakan tubuh dan bicara lebih lambat dari biasanya, ya, seperti orang mabuk nih, ya, hilang gairah seksual, gawat. Gangguan tidur, ya, insomnia itu juga hati-hati nih, ya, mungkin gejala depresi, ya. Dan perubahan berat badan serta selera makan. Nah, dokter akan mendiagnosis depresi dengan melakukan wawancara medis pastinya. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, kemudian pemeriksaan psikologis pastinya, dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah jika diperlukan, di mana pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab depresinya apa sih, ya, di mana ada juga pemeriksaan diagnostik yang disebut ini lebih teknis ya, namanya DSM-5, ya, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder.
ya, di mana ini diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Komplikasi dari depresi itu adalah yang tadi, ya, jika memang dia fatal, dia bisa bunuh diri, ya. Jika memang dia tidak diobati, akan mempengaruhi baik emosional, perilaku, ya, kesehatan, yang mempengaruhi di seluruh area kehidupan pengidapnya. Ya. Komplikasi akibat depresi bisa jadi kelebihan badan, bahkan kesebaliknya, atau obesitas, ya, yang bisa menyebabkan penyakit jantung, diabetes, ya, penyakit fisik. Kemudian karena depresi dia merasa mungkin alkohol atau narkoba bisa menjadi solusi, akhirnya dia jadi pencandu, ya. Kemudian kecemasan, gangguan panik atau fobia sosial, kemudian konflik keluarga, kesulitan hubungan dengan orang lain, ya, masalah pekerjaan atau sekolah, ya. Kemudian isolasi sosial, kadangkala dia sempat mengurung diri, ya. Muncul perasaan ingin bunuh diri, percobaan bunuh diri, ya, atau bahkan bunuh diri itu sendiri, bukan coba-coba lagi, ya. Kemudian keinginan untuk mutilasi diri, ya, ada beberapa kasus juga, dan kematian dini akibat kondisi medis. Pengobatan dari depresi ini menurut ahli medis, ya, ada beberapa metode, ya. Pastinya ada beberapa cara yang sudah diterapkan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Pertama adalah perawatan diri sendiri, ya, self healing. Nah, itu yang anak-anak milenial selalu sebut healing, self reward, jalan-jalan healing, ya. Jadi di sini perawatan diri sendiri, ya, self healing. Kemudian psikoterapi dibagi dari beberapa metode, ya. Yang pertama cognitive behavior therapy, ya, atau CBT. Jadi terapi ini biasanya untuk membantu pengidap depresi ini untuk melepaskan pikiran dan perasaan negatif serta menggantinya dengan respon positif, ya. Masih di dalam psikoterapi, yang kedua adalah problem solving therapy atau TST, di mana ini untuk meningkatkan kemampuan pengidap untuk menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. Kalau memang dia ternyata ada trauma masih kecil, ya, ditinggalkan orang yang dia sayang, gitu kan, maka TST dilakukan. Kemudian yang keempat, yang ketiga, interpersonal therapy atau IPT, untuk membantu mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang lain. Nah, ini yang akibat dia mengurung diri, susah berkomunikasi dengan orang lain, terapi IPT ini tepat, ya. Yang keempat atau yang terakhir adalah terapi psikodinamis, di mana untuk membantu pengidap memahami apa yang dirasakan dan bagaimana merespon perasaan tersebut, ya. Jadi terapi ini bergantung pada tingkat keparaan depresi, ya. Bisa memakan waktu seminggu atau sebulan atau setahun bahkan, ya, dan dibagi dengan beberapa sesi, ya. Memang hidup dengan depresi pasti berat, ya. Oleh karenanya terapi pengobatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pengidapnya, ya. Bukan berarti tidak bisa sembuh, ya, bisa. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, ya. Jadi jika perawatan diri yang tadi tidak efektif, self healing tidak efektif, ya, pengidapnya harus ke dokter, ya. Jadi contoh, jika memang orang tersebut, ya, sudah merasa gejala depresi yang seperti yang tadi saya jelaskan di atas, dia merasa kayaknya saya ada gejala depresi deh, gitu kan. Coba untuk melakukan perawatan diri sendiri, ya, atau masuk ke dalam, jika merasa depresi tergolong ringan, ya, seperti olahraga teratur, ya, dimana biasanya olahraga itu kan akan memunculkan hormon, ya, dimana dia dapat menumbuhkan rasa positif, ya, meningkatkan suasana hati. Kemudian biasanya capek sehingga ingin tidur, ya, mendapatkan kualitas tidur yang cukup teratur, ya. Yang paling penting adalah menghindari makanan yang mengandung makanan dan minuman yang mengandung alkohol, ya, juga dapat membantu mengurangi gejala depresi, ya. Kemudian obat-obatan pastinya jika memang sudah depresi menengah atau berat, ya, atau kita sudah bicara bahan kimia, ya, pastinya dokter yang bisa meresepkan ini, tergantung dari tingkat kedepresian orang itu, ya. Nanti dokter akan memberikan antidepresan,
ya untuk memperbaiki gejala dalam 1 atau 2 minggu pertama penggunaan. Ya. Kemudian ada terapi stimulasi otak, di mana terapi ini biasanya ditujukan untuk pengidap depresi yang tidak membaik setelah diberikan obat. Jadi setelah self healing tidak berhasil, terapi obat juga kurang memadai, dilakukan langkah saja yaitu terapi stimulasi otak, di mana ada beberapa metode. Pertama, electroconvulsive therapy atau ECT, ya. Terapi ini dilakukan dengan mengalirkan arus listrik otak melalui kulit kepala, ya, untuk menyebabkan kejang singkat. Terdengar cukup menyeramkan, ya. Cuma memang inilah salah satu pengobatan terapi stimulasi otak. Yang kedua, transcranial magnetic stimulation atau TMS, di mana stimulasi otak ini dilakukan dengan menggunakan energi magnet yang diubah menjadi arus listrik di bawah tengkorak pasien. Ya, di mana prosedur ini bertujuan untuk membantu mengatur emosi pasien. Ya, TMS ini adalah pengobatan tambahan yang dikombinasikan dengan pengobatan non-invasif, tidak perlu operasi. Yang ketiga, vagus nerve stimulation. Nah, jenis terapi ini lebih jarang dilakukan. Kenapa? Prosedurnya dilakukan dengan memasang elektroda untuk stimulasi saraf vagus yang ditanamkan di leher pasien. Bicara pengobatan, belum lengkap rasanya jika kita tidak berbicara tentang pencegahan. Bagaimana sih kita mencegah supaya tidak depresi? Ya, seperti yang tadi fakta menarik di awal bahwa minum kopi secara teratur bisa menurunkan depresi 20%. Ya. Jadi beberapa tips untuk menghindari gejala atau kondisi depresi adalah hindari kebiasaan menyendiri, ya, dengan mencari komunitas yang baik, ya. Istilahnya nggak gaul, ya, bergaulah dengan komunitas, ya, tapi yang dengan catatan komunitas yang baik, ya. Buat hidup lebih sederhana dengan buat perencanaan jangka pendek dan panjang, ya. Berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga ini penting, ya, tujuannya supaya kita sehat, ya, kemudian ya happy, senang, apalagi bareng kawan-kawan, ya, sepeda, jogging, ya, minimal 3-5 kali seminggu, ya, dengan durasi 30 menit sampai 1 jam. Lebih, ya, disesuaikan dengan keadaan fisik, ya. Konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan pola makan teratur, ya. Kemudian buat hidup lebih santai dan hindari stres. Hindari konsumsi minimal beralkohol pastinya, serta obat-obatan terlarang. Tidak usah depresi, ya, kita hidup normal pun kalau bisa jangan minum alkohol, apalagi obat terlarang, ya. Nah, jadi pertanyaannya, ya, kapan harus ke dokter? Ya, jadi jikalau sudah mengalami gejala-gejala tadi, ya, segera periksakan ke dokter, ya, karena kita tidak tahu, ya, ternyata kita memang mengidap depresi misalnya, walaupun ringan, ya, sehingga dengan harapan langkah pencegahan bisa dilakukan sebelum pengobatan. Oke. Jadi mari saya mengajak, ya, kepada diri saya pribadi maupun kepada para hadirin, terutama untuk orang tua yang sudah memiliki anak, ya, yang tadi kan kita lihat prevalensi potensi orang yang depresi adalah di range usia 20-30 tahun, ya. Buka komunikasi dengan anak, dengan keluarga. Jangan sibuk masing-masing dengan gadget, dengan dunianya masing-masing, ya. Buka komunikasi dengan anak pada saat kita makan bersama, taruh handphone, kita ngobrol, ya. Jadi itu salah satu mungkin teknik, ya, dimana itu yang saya lakukan di rumah, ya, maupun di restoran. Jadi saling berkeratan dengan keluarga, ya. Jadi kita bisa tahu apa yang dilakukan anak di sekolah, apakah di sekolah ada masalah, ya. Karena kan kita tidak memantau anak kita 24 jam, ya. Kita hanya ketemu mungkin tiap hari Sabtu Minggu, ya. Kita berangkat kerja pagi, pulang malam, nggak ketemu anak,
Ya, jadi saat-saat momen makan bersama itulah yang kita gunakan sebagai orang tua untuk menggali apakah anak kita ada gejala depresi atau tidak. Ya, open communication. Jadi saya mengajak ke diri pribadi maupun ke para hadirin semua untuk tetap menjaga kesehatan pastinya. Ya, alhamdulillah kita sudah lewat pandemi Covid, ya. Artinya kita sudah lebih imun, ya, sehingga aktivitas sudah kembali normal. Tapi yang paling penting adalah kedekatan kita dengan keluarga, support kita untuk keluarga. Baik, di awal tadi saya sudah kasih pantun, kurang pas kalau di akhir saya tidak kasih pantun. Ya. Lihat istri mukanya cemberut, biar senyum dikasih duit. Maksud hati pengen lanjut, apa daya cuma dikasih waktu 10 menit. Mari kita seruput kopi biar tidak depresi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.